Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang hormati, dalam kegiatan kelompok belajar hari ini, mari kita simak bersama mungkin dari paparan guru olahraga yang akan memberikan penjelasan kepada kita dari hasil praktek pembelajarannya. Untuk itu sekali lagi mari kita simak bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah bisa berfasilitasi kegiatan Ponggal Atensi Guru, juga kepada rekan-rekan guru semuanya yang sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Atensi Guru. Ibu-ibu juga Bapak Kepala Sekolah, di sini saya mengambil judul menggabungkan proyek basic learning dan sport education. Judul programnya permainan bola besar sepak bola mini dengan tema proyek jadilah bintang sepak bola mini. Bapak dan ibu-ibu semuanya, di sini kenapa saya mengambil tema tersebut dengan permainan bola besar sepak bola. Latar belakang dari kegiatan tersebut, yang pertama di sini pentingnya olahraga untuk pertumbuhan anak. Dari pentingnya olahraga tersebut akan berdampak positif bagi perkembangan anak-anak peserta didik. Kesehatan fisiknya, kesehatan mental, dan keterampilan sosial. Selanjutnya nomor 2, ini popularitas sepak bola, olahraga yang universal dan aksesibilitas. Ketiganya, kekurangan sarana dan prasarana, dari mulai peralatan yang terbatas, kemudian modifikasi permainan. Keempatnya, pengembangan karakter yang meliputi disiplin, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Inilah yang melatar belakangi kenapa saya mengambil temanya atau judulnya permainan bola besar, sepak bola mini. Selanjutnya di tujuan pembelajaran, ini tujuan pembelajaran ada 4 komponen. 1, memahami teknik dasar sepak bola, itu tujuannya. Kemudian menerapkan teknik dasar dalam permainan. Berikutnya bekerja sama dalam tim dan mengembangkan kreativitas. Ini tujuan dari model atau pembelajaran yang saya sampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya, capaian program. Capaian program ini capaian program kesatunya pengembangan keterampilan sepak bola, mulai dari menguasai teknik dasar, pemahaman taktik, dan peningkatan fisik. Nah, di sini dari latar belakang dan tujuan yang tadi dijelaskan, inilah yang paling utama yang dibutuhkan, yang diharapkan
bagi peserta didik adalah ini: mengembangkan keterampilan sekolah. Di sini yang kesatunya menguasai teknik dasar. Jadi saya memberikan kepada peserta didik teknik dasar bermain bola. Dari mulai bagaimana cara mendribbling bola, mengheading bola, ya, juga kontrol bola dan lain sebagainya. Itu teknik dasar dalam sepak bola. Selanjutnya pemahaman taktik. Perbedaannya harus bisa dipahami antara teknik dan taktik. Kalau teknik itu adalah untuk pribadi, untuk individu, sedangkan taktik untuk tim. Jadi bagaimana cara bermain bola dengan berbentuk grup, dari mulai penyerang depan, pemain tengah, pemain belakang, juga penjaga gawang. Semuanya itu dalam satu tim dan fungsinya. Itulah yang namanya taktik. Jadi mereka tidak akan bermain di sana kemari, sesuai dengan fungsi dulu. Ini pertama ini. Kemudian peningkatan fisik. Ini jelas dengan berlatih secara tekun, teratur, ya, akan berpengaruh kepada peningkatan fisik. Karena dalam sepak bola tidak hanya melatih teknik dan taktiknya saja, juga sebelumnya adanya dulu pemanasan dan sebagainya, juga ada latihan khusus untuk peningkatan fisik dari peserta didik. Kemudian nomor 2, pengembangan keterampilan hidup. Di sini dengan PBL, ya, diharapkan peserta didik bisa tumbuh kerjasama tim. Keduanya kepemimpinan, berikutnya pengambilan keputusan, dan keempatnya pemecahan masalah. Inilah yang kita harapkan, khususnya pribadi saya, capaian yang diharapkan kepada peserta didik, karakter yang dibutuhkan kali ini sesuai dengan kurikulum yang sekarang berlaku. Kita mengharapkan inilah sebagai bahan untuk masa depan anak-anak di pengembangan keterampilan hidup. Kemudian pengembangan karakter. Nanti mungkin ada yang belum paham perbedaan antara pengembangan keterampilan hidup dan pengembangan karakter. Hampir mirip tetapi beda. Pengembangan karakter di sini ada 4, ya, sportivitasnya, kemudian disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Ini dan yang keempat, ini maaf saya salah ketik ya. Keempatnya pemahaman konsep sepak bola yang lebih mendalam, ya. Dari mulai jadi si peserta didik ini tidak hanya bagaimana cara bermain sepak bola, bukan hanya sepak bola dribbling dan main bolanya saja, tapi juga lebih dalam. Mereka diharapkan bisa menguasai dari mulai sejarah sepak bola, kemudian aturan permainan, peran sepak bola dalam masyarakat. Jadi diharapkan peserta didik sini bukan hanya bisa terampil di dalam bersepak bola saja, tetapi diharapkan lebih dalam lagi, yaitu tentang memahami sejarah sepak bolanya, aturan permainannya, dan peran sepak bola dalam masyarakat. Yang otomatis nanti apabila si peserta didik sudah betul-betul menjiwai mereka, yang diharapkan harapan saya, mereka bermain tidak kasar, betul-betul menciptakan permainan baik-baik. Selanjutnya, struktur program. Di sini struktur program saya dibagi 3, dari mulai
proyek 1 dan proyek kedua buaya. Bisnis ukurannya, yang pertama proyek 1 membuat lapangan sepak bola. Di sini langkah-langkahnya mulai dari perencanaan, pengumpulan bahan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, maaf tadi saya salah ngomong. Jadi di dalam struktur program ada 2, dibagi 2, proyek 1 dan proyek kedua. Di sini, ya, sengaja ini sebagai bahan untuk peserta didik dibawa ke lingkungan yang masing-masing. Bagaimana cara membuat lapangan yang modifikasi disesuaikan dengan lahan yang ada. Ya, ini. Jadi mereka sengaja dibawa dan mereka yang membuat. Ya. Kemudian proyek keduanya di sini turnamen sepak bola. Langkah-langkahnya perencanaan, pembentukan tim, pelaksanaan, dan penghargaan. Jadi dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin, kebetulan di sini yang diambil dari kelas 5 dan kelas 6, setelah pembuatan lapangan dilanjutkan dengan turnamen, ya, sepak bola mini 7 lawan 7 ini. Dan untuk pembentukan tim supaya tidak ada kesenjangan, bukan murid yang menentukan, ya, tapi pihak guru atau saya sendiri yang membagi supaya ada keseimbangan sehingga permainan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pelaksanaannya, permainan kemarin dilaksanakan 2 kali 15 menit dengan istirahat 5 menit. Jadi totalnya ada 30 menit, ya, dan permainan kemarin. Dan setelah beres, siapa yang menjadi juara, maka kemarin adanya penghargaan berbentuk piala. Selanjutnya, ini menerapkan model sport education di kelas. Jadi ini langkah-langkah yang diambil di dalam kelas. Pertama, buat suasana seperti klub sepak bola. Jadi kemarin diatur siswa diberi kelompok dan mereka menentukan untuk warna kostumnya, nama klubnya, itu diserahkan kepada si peserta didik sendiri. Kemudian libatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Jadi mereka untuk menentukan nama klubnya itu apa, mereka yang memberikan keputusan. Ya. Terus warnanya juga, warna kostumnya mereka yang menentukan. Bisa nanti dilihat dari video yang sudah dilaksanakan di lapangannya. Kemudian yang ketiganya, tekankan pentingnya kerjasama tim. Jadi walaupun di dalam awal-awalnya sudah diberikan teknik dasar dribbling, ya, capping, heading, dan lain sebagainya, tetapi tetap yang diutamakan dalam permainan kemarin adalah pentingnya kerjasama tim. Jadi mereka bermain tidak individu. Karena sebuah tim yang bagus bukan ditentukan oleh satu orang, tetapi oleh timnya tersebut. Seluruh pemain ikut adil untuk menentukan siapa yang menjadi juaranya. Kemudian keempatnya, fokus pada pengembangan individu. Nah, di sini maksudnya pengembangan individu di sini keterampilan pribadinya, teknik dasarnya, ya. Jadi mereka selain dilatih, juga mereka untuk melatih sendiri, itu. Dan berikutnya evaluasi setelah berkelanjutan. Ini sampai sekarang masih tetap berjalan karena evaluasi di sini tidak hanya tugas harian saja. Setiap
pembelajaran dilaksanakan, ada evaluasi. Kemudian berikutnya alur program. Kesatu, pembukaan. Di sini kemarin dilaksanakan di halaman sekolah, ya, dengan upacara pembukaan. Ini pun di sini di dalam pembukaan semuanya diatur oleh peserta didik. Jadi peserta didik ada yang menjadi ketua pelaksana, ada yang menjadi panitia, ya, wasit dan pemain. Ini maksudnya ini sebagai bekal untuk peserta didik di daerahnya masing-masing atau mungkin di masa yang akan datang. Minimal pengalaman ke bageula teh di SD Suluy nggak pernah melaksanakan ini. Jadi mereka dikala dituntut di masyarakat yang untuk menjadi panitia bisa melaksanakan. Kemudian di sini alurnya setelah upacara pembukaan, pemanasan ringan, kemudian presentasi singkat yang dilaksanakan sebelum pertandingan dimulai, dan ini kegiatannya latihan individu dan kelompok. Ini setelah untuk persiapan pertandingan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang keduanya menerapkan teknik dalam permainan kecil. Ya, di sini permainan modifikasi 7 lawan 7 ya yang dilaksanakan. Jadi nanti bisa dilihat di video yang akan saya share di Kombal kita. Ketiganya penutup refleksi, penghargaan juara, dan pendinginan. Jadi setelah beres kegiatan SEM-nya itu kemarin, langsung diadakan refleksi. Ya. Maksudnya mereka yang kalah ataupun yang menang itu bukan tujuan utamanya, tetapi yang paling penting adalah pengalamannya, baik itu menjadi pemain, yang menjadi panitia, ya, semuanya itu diberikan pemahaman. Selanjutnya, ini rencana evaluasi kognitif, pemahaman siswa tentang teknik dasar dan aturan permainan. Ini dilaksanakan di nanti mungkin karena sebentar lagi kita akan namanya apa Bu ya? PSAS ya, bukan peserta sepak bola ya. Asas sekarang. Oh, asas ya. Asesmen sumatif akhir semester itu. Nah, jadi nanti dilaksanakannya untuk evaluasi kognitifnya. Kemudian psikomotornya kemarin ini kemampuan siswa dalam melakukan teknik dasar dan bermain dalam tim. Jadi kemarin sudah dilaksanakan di lapangan. Dan evaluasi afektif ya, di sini sikap, sportivitas, kerjasama, dan kreativitas. Jadi mereka selama bertanding saya pantau dari segi tekniknya, kemudian juga dari sportivitasnya, karena masih ada anak yang terlemes, ya, atau ada kasar. Nah itu di dalam refleksi itu diberikan pemahaman. Nah ini selanjutnya kemungkinan yang terjadi. Tantangan, solusi mengatasi tantangan. Di sini tantangan kurangnya fasilitas, ya. Kebetulan kita yang paling utama di dalam sepak bola belum memiliki gol, ya, tidak punya gawang sendiri. Jadi kemarin sengaja, ya, bagaimana cara mengantisipasinya? Ya di sini solusinya kreativitas, pemanfaatan fasilitas. Jadi kayu atau bambu yang ada bisa dijadikan gawang. Jadi langsung kemarin dituntaskan. Tantangannya ini solusinya seperti begini. Selanjutnya keterbatasan waktu. Kemarin karena kita durasinya juga memang sesuai dengan jam-jam pembelajaran, otomatis ada batasan waktu. Ya, sebagai solusinya
kita fleksibilitas dalam penjadwalan. Jadi tidak satu pertemuan otomatis. Ini mengatur waktunya. Jadi kita gunakan untuk di waktu berikutnya. Kemudian perbedaan kemampuan siswa. Sini jelas ya. Perbedaan kemampuan siswa itu pasti ya. Dan sebagai solusinya di sini pembentukan kelompok heterogen. Jadi antara A, B, C, D yang kualitasnya berbeda dikelompokkan sehingga bisa menyerap dari tutor sebaya. Kemudian di sini kurangnya pengetahuan guru, ya karena otomatis saya sebagai manusia punya keterbatasan, ya. Bagaimana solusinya? Di sini pelatihan bagi guru yang kebetulan sekarang 3 bulan ya, PKG September, Oktober, November, ya itu ini sebagai peningkatan untuk menambah wawasan. Selanjutnya motivasi siswa yang menurun, ini sudah wajib dan sering terjadi. Siswa akan menurun secara kualitas belajarnya. Solusinya bagaimana? Di sini mengadakan pada kegiatan dan alhamdulillah dengan adanya SEM, peserta didik banyak yang nagih ingin itu, ingin ini. Jadi itulah salah satu solusi dari tantangan yang ada. Kemudian kesulitan dalam mengatur jadwal. Di sini solusinya fokus pada proses bukan hanya hasil. Ya, maksudnya lain juara ambil itu, tapi bagaimana prosesnya mereka dalam bermain, penguasaan teknik individunya, itu yang dilakukan tuh proses bukan hasilnya. Jadi mereka bisa mengingat jika mereka sumber bau dengan masyarakat, jika untuk membentuk atau untuk melatih mereka bisa. Itu. Kemudian peran orang tua, lagi peran orang tua hampir seluruh sekolah, ya, hampir seluruh sekolah orang tua siswa istilahnya berbilang culaur, ya, dititipkan budak teh kasapate jika bikin hayam diaburkan kan, jarak ada komunikasi. Nah, solusinya di sini komunikasi yang baik dengan orang tua. Dan alhamdulillah di kita khususnya di Ciburuy dengan adanya program paguyuban ya, adanya paguyuban orang tua siswa di tiap kelas ada. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu solusi tentang kemungkinan tantangan yang terjadi. Itulah. Selanjutnya, terima kasih mungkin ya. Habis. Nah, itu mungkin paparan dari kegiatan yang dilaksanakan hampir berapa minggu ya. Ini kegiatan sini. Itulah. Mungkin dari ibu semuanya ada yang mungkin kurang paham, silakan untuk mengomentari atau mungkin ada yang menambahkan kekurangan yang sudah saya presentasikan ini. Maka ibu jadi ayah kira paham atau mungkin kita ada masukan kurangnya itu ini kan silakan. Ya, terima kasih atas sarannya yang jelas, dan ini juga menjadikan inspirasi bagi kita semua bahwa kalau kita ada kesungguhan dan niat untuk memotivasi anak dengan mengeksplor diri dan menerapkan kepada anak, itu memang saya saksikan sendiri. Jadi pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan dengan turnamen, anak itu perhatian. Saya juga ada yang ngomong, Pak saya menang, Pak saya kalah, dan Pak saya juara dan seterusnya. Itu memang artinya mereka antusias. Nah mungkin juga terima kasih untuk selanjutnya ini ketindaklanjutannya bahwa dari apa yang kita dapat hari ini anak-anak termotivasi, yang selanjutnya dimodifikasi dengan
kegiatan yang lain itu aja mungkinnya. Ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan ini juga kita semua termotivasi di pelajaran yang lain, bahwa kalau kita mengeksplor, insya Allah anak-anak itu tidak akan jenuh belajar. Sebab anak-anak itu akan menantang, gitu ya, menantang apa ini yang baru-baru. Itu saja mungkin saja. Untuk selanjutnya mungkin ketindaklanjutan dari program ini dari untuk materi yang lain, jadi selain sepak bola, untuk yang lain permainan yang lain dan sebagainya. Kalau pertama seperti ini, ya. Terima kasih Kojan, luar biasa, good job. Terima kasih khususnya kepada bapak sekolah yang sudah mendukung, sangat luar biasa. Juga kepada guru-guru yang saya cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.